Tapi walaupun sudah larut malam, ternyata semangat kita masih luar biasa. Apalagi teman-teman kita yang di luar, Insya Allah suaranya full, kalah yang pakai speaker. Alhamdulillah. Insya Allah suaranya yang paling gede, yang paling besar, lebih banyak pahala. Insya Allah. Semoga yang dikhitan hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan anak yang saleh, yang senantiasa berakhlak. Karena manusia itu yang paling mahal adalah akhlaknya. Tadi ada suara burung itu, handphone atau burung beneran kan? Beneran. Burung itu kenapa bisa mahal? Karena suaranya. Sampai ada burung dijual 50 juta, bahkan lebih. Sapi itu mahal karena berat timbangannya, karena banyak dagingnya. Tapi manusia itu yang paling mahal itu adalah akhlak. Akhlak itu qabla ilmu ba'da ilmu. Menuntut ilmu itu dengan akhlak. Dan setelah punya ilmu pun harus berakhlak. Makanya salah kalau ada orang alim, seorang ustaz gak rendah hati. Kalau kita mau bicara ilmu, banyak di media sosial, setan itu lebih pintar daripada manusia. Abu Jahal, Abu Lahab itu lebih pintar daripada kita. Bahkan ada yang mengatakan dia hafal 30 juz Al-Quran. Memang dia melihat langsung mukjizat hidup di zaman Rasulullah SAW. Jadi kalau bicara ilmu, mereka lebih mulia daripada kita. Tapi akhlak, maka tonjolkan akhlak dari baginda tercinta Rasulullah SAW. Bicara khitan, mungkin pernah saya sampaikan, khitan ini isyaratnya dari Nabiullah Adam alaihi salam. Di rumah Pak Dedi kayaknya. Ulangin lagi baru. Insyaallah. Kenapa dari Nabi Adam alaihi salam ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala usir Nabi Adam dari surga ke bumi dengan satu kesalahan memakan sebuah buah yang dilarang oleh Allah? Saya nggak mau bilang buah khuldi, karena bulan Rabiul Awal kemarin diperdebatkan sama banyak ulama. Katanya buah khuldi ini bukan bahasa Allah, bukan bahasa Quran, tapi itu bahasa syaitan. Syaitan yang membuat bahasanya khuldi. Makanya bahasanya wahai Adam, wahai Hawa, makan buah khuldi itu. Khuldi itu artinya kekal. Ini akal-akalan syaitan. Sama viral tuh kemarin, Hari Ibu. Seorang vokalis siapa tuh? Iwan Fals mengisahkan tentang kisah Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini menggendong ibunya untuk menunaikan ibadah haji. Ada yang protes, apa dia bilang? Yang menggendong ibunya haji itu adalah Uwais Al-Qarni. Debat lagi itu. Jadi kisah Uwais Al-Qarni itu katanya dhaif. Saking orang cintanya dengan Uwais Al-Qarni itu banyak kisah-kisahnya yang dhaif. Jadi ada yang mengatakan yang sahih itu adalah Salman Al-Farisi. Sama yang viral di kalangan kita adalah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh Fatimah. Ulama muhadditsin mengkaji lagi hadisnya, ternyata selama ini yang viral itu katanya salah. Yang sahih adalah ditemani oleh Aisyah radhiyallahu anha. Tapi itu urusan orang-orang alim lah, kita nggak usah debat. Jadi ketika diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke bumi, dia janji saat itu, ya Rabb, kalau saya bisa ketemu sama Adam, maka saya akan memotong sebagian anggota tubuhku. Dan di saat itu dia minta ampun kepada Allah. Allah ampuni doanya dengan berselawat kepada Rasulullah SAW. Jadi Masya Allah, kita bangga menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam punya dosa, dengan berselawat kepada Nabi diampuni dosanya oleh Allah. Marhaban bi habibi Muhammad ibni Abdullah SAW. Dan ini amalan terdahsyat. Di dalam hadits qudsi itu dikatakan, fadilah dari selawat tersebut yang dibaca oleh Nabi Adam kemudian ditiupkan ke kukunya, dia bisa melihat wajah baginda tercinta Rasulullah SAW. Maka siapa yang membaca ini, ada 3 fadilah. Yang pertama, siapa yang membaca selawat tersebut ketika di setiap waktu-waktu azan dia meniupkan kukunya kemudian diusap di matanya, maka Allah enggak akan rusakkan matanya. Minus plus insya Allah enggak. Marhaban bihabibi qurrati aini Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian siapa yang membaca ini setiap sore harinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan tanda-tanda sebelum dia wafat. Atau Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendekatkan dirinya kepada Allah, keimanannya, kualitas ibadahnya, ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini meningkat. Siapa yang membaca Marhaban bi Habibi Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam setiap paginya, maka dia nggak akan wafat sebelum Allah perlihatkan surga kepadanya. Karena dalam kitab Usburiyah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mencabut nyawa seseorang, itu bukan hanya malaikat Israel, tapi ditemani oleh malaikat Jibril. Di mana dalam kitab Usburiyah itu dikatakan sayap malaikat Jibril itu terbuat dari batu-batu mutiara yang indah bertuliskan surah Al-Ikhlas. Ketika orang saleh yang wafat di saat itu, maka malaikat Jibril membuka sayapnya di sebelah kanan memperlihatkan surga. Dan ketika yang wafat itu adalah orang yang ahlul ma'asi, malaikat Jibril membuka sayapnya di sebelah kiri sehingga diperlihatkan neraka. Insyaallah mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang saleh. Sehingga sebelum wafat kita diperlihatkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam diterima tobatnya, dipertemukan sama Adam, sama Hawa. Saat dipertemukan langsung pengen meluk Adamnya. Makanya ini sifat laki-laki. Nafsu, Masya Allah. Kalau lihat cewek cakep dikit udah wow. Bening dikit lupa sama istri di rumah. Jangankan orang biasa, kiai aja mungkin begitu. Ustaz juga manusiawi. Cuma mungkin pandangannya beda. Kalau kiai lihat cewek cantik, Masya Allah, kemudian dia berdoa sama Allah, ya Rabb karuniakan anak cucu yang cantik seperti dia. Tapi kalau orang yang matanya memang ahlul ma'asi, wah, ini cewek mulus gimana caranya? Nyari akal deh. Allahu Akbar. Maka dipotonglah. Ada mikir yang dipotong apa? Kalau tangan buntung, kuping nggak enak kelihatannya, hidung apalagi, pesek aja nggak enak. Maka apa yang dipotong? Khulfah, ujung kemaluannya Nabi Adam alaihi salam. Maka syariat, isyarat daripada khitan itu dari Nabi Adam alaihi salam. Tapi syariatnya dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim itu khitan umur 70 tahun. Kita yang hadir di sini udah khitan semua. Tapi di kampung itu ada yang belum sunat. Udah punya anak 3 belum sunat. Ya Allah. Kalau di kampung itu saya sunat, saya khitan itu umur kelas 6 SD. Di kampung itu tua-tua orang sunat. Iya. Kalau di kampung itu kecil-kecil 3 tahun udah khitan, udah sunat. Keponakan saya 3 tahun sunat, udah sunat jalan di jalan, nggak pakai celana. Di kampung tuh nggak gitu. Bahkan perempuan saja khitan di kampung itu umur 4-5 tahun. Kalau di kota nggak. Makanya anak saya kaget. Anak saya itu sudah ada undang-undang yang keluar bidan itu nggak mau khitan lagi saat Atifah lahir. Maka di saat itu 7 hari setelah dia lahir baru khitan, panggil dukun beranak di kampung. Khitan juga masih kecil, makanya beda di kota sama di kampung. Maka di khitan Nabi Ibrahim alaihissalam, makanya syariatnya dari Nabi Ibrahim. Makanya dalam Al-Quran dikatakan kul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma'ana minal musyrikin. Nabi diperintahkan untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita lihat silsilah keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim ini memang salah satunya adalah kakek Rasulullah. Makanya kalau ada 5 hal sebab kenapa kita kalau sholat itu ada tahiyat Ibrahimiyah. Salah satunya diantaranya itu karena Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kakek baginda tercinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuannya khitan? Supaya bersih. Hukumnya sunnah muakkad tapi bisa menjadi wajib. Kenapa? Kalau kita sholat bawa najis nggak sah sholat kita. Dan orang yang khitan itu di ujung kemaluannya itu ada najis, harus selalu dibersihkan. Bentar-bentar kotor, ada sisa-sisa najis. Maka nggak selalu bersih, maka harus dikhitan. Maka sunnah muakkad ini bisa menjadi wajib.